Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di Masjid Islamic Center Jakarta, dan juga pemirsa juga jamaah yang hadir di sini nih ya, biar tambah semangat ya. Tadi katanya Ustadz Taufik Nur mau kasih sebuah lagunya tentang mau ke surga. Coba Ustadz gimana tadi Ustadz? Baik Bunda, Ayahanda, pemirsa dimanapun berada ya. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita, ke surga ibadah, betul, dengan amaliyah kita sendiri, dengan sholat kita sendiri, dengan infak sedekah kita sendiri. Maka hari ini ibu sedang mengumpulkan pahala-pahala menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau Pak Ustadz sendiri nih sekarang sebelah kanan saya Pak Marif Mufwadi. Nah, ini kalau kita lihat ini kan Masjid Islamic Center ini kan udah sebuah kayak senternya nih. Artinya sebagai pengembangan dan pendidikan Islam ya khususnya. Nah, kira-kira ada nggak jembatan ini juga sebuah cara untuk kita mudah juga untuk mencari amal buat ke surga? Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, banyak jalan menuju surga. Tapi disampaikan oleh Ustadz kita, diantaranya berbakti kepada orang tua, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta Islamic Center adalah kegiatan peribadatan. Ibu-ibu silahkan yang mau melaksanakan ibadah di Masjid Raya Jakarta Islamic Center ini tentu bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sepuas-puasnya. Masjidnya besar, indah, luas dan nyaman untuk dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, innamal hayatu lahu wa la'ibu. Innamal hayatu dunya la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kehidupan di dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Yang namanya permainan pasti akan berakhir, Pak. Yang namanya permainan pasti akan berakhir, Bu. Umur kita juga seperti itu. Umur kita akan berakhir dan nanti ketika umur kita berakhir hanya ada dua pilihan, ke surga atau ke neraka. Pilih yang mana, Bu? Ke surga. Alhamdulillah. Konsekuensinya mari kita laksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, subhanallah. Ini petua bijak ya, atau memang nasihat bijak dari Pak Ustadz. Nah, ada tambahan lagi nggak Pak Ustadz? Tambahan lagi dong. Nah. Pemirsa TVRI Satukan Soft dimanapun berada, Bunda, Ayahanda, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ya, mau ibadah di masjid sini sudah sangat nikmat. Saya sampaikan sekali lagi, yuk makmurkan masjid kalau kepengen ke surga. Masjid di mana? Masjid dimanapun ya. Memakmurkan masjid bukan sekedar tadi, bukan sekedar sholat berjamaah saja. Oh, ada pengajiannya, datang. Soal gurunya jangan pakai tadi. Aduh, gua nggak mau ustadznya kayak model begitu amat, nggak topinya kayak kue cucur. Jangan. Siapapun gurunya, siapapun ustadznya, yuk makmurkan masjid kita tadi dimanapun kita berada. Yang kedua juga, kalau mau ke surga, nih, kalau tromol lewat di masjid, jangan pora-pora tidur. Bu, ibu, bapak, sekarang saya tanya, di tas ibu ada duit 1 juta, amin. Amin. Ada duit 1 juta. Sekarang kalau tromol lewat, ibu masukin 100.000, ya. Dalam tromol ada 100.000. Di dompet ibu masih 900, betul? Terus ibu pulang dari sini, ketabrak mikrolet, mati. Ini misal. Ketabrak mikrolet, mati. Yang dibawa sampai di akhirat, yang 100.000 apa yang 900? 100.000. Yang 100.000 apa 900? Yang 100.000. Yang 100.000 yang dibawa. Makanya yang 900 masukin juga sekarang ya. Tapi benar nggak apa-apa. Ini Ustadz mengajak kebaikan ya, beramal untuk sedekah pahala kita nanti. Betul. Di akhirat seperti itu Ustadz ya. Nah, ada tambahan lagi Ustadz, kira-kira buat motivasi terutama nih yang hadir juga pemirsa di rumah pasti ya menonton acara kita karena acara kita memang tayangannya favorit. Untuk pendidikan minimal saja di lingkungan keluarga itu bagaimana? Baik, Bunda. Jadi selalu saya katakan
Ya, mulai dari saat sekarang ini bukalah dialog antara bunda dengan suami, bapak dengan istri, lalu kita dengan anak-anak. Bukalah dialog yang baik. Kalau kepengen indah, kalau kepengen sakinah, kalau kepengen sorga, buka dialog. Maaf bundaku, pemirsa yang ada di rumah, anak kita betul darah daging kita. Betul? Kenapa? Karena indung telur dengan sel air mani suami kita. Tapi yang ada di kepala anak kita bukan punya kita. Punya siapa? Punya dirinya sendiri. Maka ketika ada dialog dalam satu rumah tangga, sayang, menurut ayah begini loh nak, bagusnya kayak gini deh nak. Kalau kamu gimana nak? Oh enggak mah, oh enggak ya, aku kayak begini. Ada dialog. Ini orang tua sekarang kan enggak. Pokoknya papa maunya kamu begini. Enggak bisa yang begitu. Udah papa udah capek. Aduh, Paul saya bilang. Jangan begitu sama anak, betul? Ciptakan yang indah, adakan dialog. Betul Bun? Ya, nah Pak Ustadz ini lumayan ya. Jadi ternyata pendidikan itu penting terutama di lingkungan keluarga. Nah, juga Ustadz nih, Pak Fadi, kira-kira apa tambahan lagi minimal pendidikan yang bisa diberikan ke anak terutama ketika mereka mulai beranjak anak kan suka banyak tanya nih, IQ-nya mulai berkembang. Nah, pendidikan agama dimulai dari usia berapa sebaiknya? Ibu-ibu sekalian, pendidikan agama sesungguhnya ditanamkan, dimulai sebelum anak itu dilahirkan. Ketika ibu-ibu sedang hamil, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah bayi yang di dalam janin itu akan merasakan bagaimana ketenangan Al-Quran, bagaimana kenikmatan dibacakan Al-Quran. Setelah lahir, agama mengajarkan supaya anak-anak kita diperintah untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Kata Rasulullah, muru auladakum bis salati. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ketika sudah 10 tahun tetapi mereka belum juga mau sholat, boleh ditakut-takutin Bu. Boleh diberikan sesuatu peringatan yang agak keras supaya mereka termotivasi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan itu dimulai sejak anak-anak. Maka ketika dewasa, pendidikan itu akan tertanam dan mereka insya Allah akan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan mudah karena sudah tertanam sejak usia anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Dan kelihatannya kalau misalkan satu keluarga gitu ya, ada bapak, ada ibu, itu ada anak-anak, kita bisa komunikasi ataupun biasanya ibadah sama-sama berjamaah. Benar. Ini subhanallah begitu indahnya ya Pak Ustadz ya. Betul. Dan ternyata memang bagi lagi keindahan surga itu nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Di rumah ada ya. Di rumah kita ada. Ada lagi tambahan Ustaz. Hayya 'alas shalah. Maghrib. Ayah yang baik datengin TV. Tek. Matiin. Iwan, Asep, Engkos, Dedi, Bang, Selamet, Yanto, Dewi, Susi, Santi. Ini kalau anaknya banyak. Panggil anak kita. Ma, ibu, yuk sholat maghrib berjamaah. Boleh nggak begitu? Subhanallah, sang ayah tampil di depan menjadi imam. Anak-anak di belakang jadi makmum, istri di belakang jadi makmum. Sholat berjamaah di rumah, ciptakan sorga dalam rumah tadi. Indah rasanya. Betul? Betul. Tapi tadi, Allahu Akbar. Anak masih nonton TV. Ya Ustadz, nanti pembahasannya kita masih ada satu segmen terakhir juga ya Pak Ustadz. Terima kasih banyak dan silakan duduk lagi. Dan juga pemirsa, tetap bersama kami di Satu Kasab Indonesia, TVRI, Media Pemersatu Bangsa.